Strupi. Mungkin dari zaman Majapahit ini nggak pernah berubah. Tadi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat ASN? Hari ini kita ketemu lagi dalam acara Ngaji, Ngupas ASN Jelajah Regulasi. Pada edisi kali ini kita akan membahas terkait dengan kenaikan pangkat ASN. Untuk itu telah hadir narasumber kita hari ini Bapak Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Mutasi ASN. Assalamualaikum Pak Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan narasumber kita yang kedua adalah Bapak JFT Analis Kepegawaian Ahli Muda Pak Fahrial Ermansyah SE. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, langsung saja ya kita bahas ya terkait dengan kenaikan pangkat ASN ini. Yap. Siapa nih yang duluan akan menyampaikan? Pak Enggak, kita perkenalan dulu. Biar Durasinya lebih lama. Baik, silakan perkenalan. Silakan perkenalan Pak Kabit. Mohon izin. Perkenalkan, nama saya Lalu Imam Husnu. Saya diberi tanggung jawab untuk mengepalai bidang pengadaan, pemberhentian dan mutasi ASN. Saya rasa nama dan jabatan saya cukup Sudah jelas. Dipersilahkan. Pak Maria perkenalan lagi, silakan. Saya Pak Fahrial Ermansyah, jabatan Analis Pegawaian Ahli Muda hasil penyetaraan. Oh, hasil penyetaraan. Jadi kalau Sobat ASN semua yang sudah rajin ke BKPP pasti nggak asing dengan wajah-wajah Pak Fahrial dan Pak Lalu Imam, karena memang beliau-beliau inilah yang menjadi pintu pertama untuk pelayanan di BKPP Kabupaten Lombok Tengah. Baik, silakan mungkin Pak Kabit dulu deh penjelasan terkait dengan apa sih kenaikan pangkat ASN ini, kemudian gambaran-gambaran apa yang bisa disampaikan ke Sobat ASN kita semua. Silakan Pak Kabit. Terima kasih Bu host. Sebelumnya halo Sobat ASN. Kita sapa dulu rekan-rekan ASN sekalian. Jadi untuk kenaikan pangkat merupakan suatu penghargaan terhadap PNS atas prestasi kerja dan pengabdiannya. Tentu tujuannya untuk meningkatkan motivasi kerja agar lebih berprestasi selama mengabdi. Kira-kira itu pengertiannya. Kemudian di sana ada beberapa jenis kenaikan pangkat, yaitu kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan. Jadi untuk yang reguler atau biasanya kita sebut dengan KPU ya, KPU. Prosesnya ya. Pak KPU kenaikan pangkat otomatis biasanya. Jadi mungkin ada yang mengenal di luar reguler. Di sini juga kita menyebutnya di BKPP KPU otomatis. Jadi otomatisnya itu begitu 4 tahun, syaratnya yang 4 tahun dengan penilaian kinerjanya minimal 2 tahun. Jadi begitu 4 tahun kalau memenuhi syarat sudah bisa naik lagi pangkatnya. Kenaikan pangkat otomatis. Nah, kalau perbedaan nama antara kalau dulu kan kita mengenai kenaikan pangkat reguler. Kalau kenaikan pangkat otomatis ini memang sudah dari dulu atau memang baru-baru istilahnya? Jadi hanya beda penyebutan saja kita di dalam. Saja. Mungkin terbiasa, kebiasaan kami di dalam begitu. Walaupun di luar disebutnya reguler, di sini lebih familiar. Di dalam. Yang kenaikan pangkat otomatis KPU. Contohnya begini, Bu host. Jadi di list misalnya ada list kekurangan atau apa persyaratannya itu, kita di sana tayangkan ditulis KPU tidak reguler. Nah, itu mungkin lebih mengenal itu teman-teman. Lebih familiar ya. Jadi tapi sama saja. Jadi nanti kalau Sobat ASN semua ada yang mendengar istilah kenaikan pangkat KPU, berarti itu sama dengan kenaikan pangkat reguler. Biar tidak bingung ya. Terus bisa disebutin lagi nggak? Tadi baru jenis kenaikan pangkat reguler, apa lagi? Jenis kenaikan pangkat. Yang kedua ya kenaikan pangkat pilihan. Ya. Mungkin bisa dilanjutkan Pak Fahrial. Silakan Pak Fahrial. yang biasa kita kerjakan di BKPP yang rutinitas. Jadi ada 4 jenis KP, yaitu jenis KPO tadi yang biasa disebut
jenis KP reguler, yang kedua jenis KP fungsional dibagi 3, jenis KP pilihan dibagi 3, yaitu pilihan fungsional tertentu, pilihan struktural, dan pilihan penyelesaian ijazah. Jadi yang reguler itu untuk fungsional umum, yang fungsional tertentu untuk pejabat fungsional tertentu yang menggunakan PAK, yang struktural untuk pejabat struktural, yang PI untuk yang penyelesaian ijazah yang dengan pendidikan baru. Oke, terus itu kan baru 2 nih. Ada lagi kenaikan pangkatnya? Ada kesamaan di 2 kenaikan itu mungkin ya. Jadi prosesnya periodiknya itu hanya 2 tahun gitu, April dan Oktober. Iya. Bagi pembatasannya ya, April dan Oktober. Baru tahu nih kalau ternyata kenaikan pangkat pilihan itu ada yang fungsional tertentu, ada yang struktural, dan ada yang karena penyesuaian ijazah. Baik, kalau tadi udah dijelasin nih terkait dengan kenaikan pangkat reguler dan pilihan. Nah, sekarang bisa dijelasin lagi Pak Kabid, silahkan untuk melanjutkan kenaikan pangkatnya. Ada 2 lagi jenis kenaikan pangkat, yaitu anumerta dengan pengabdian. Biasanya kalau untuk pengabdian biasanya PNS itu mendapatkannya setelah memasuki batas usia pensiun, biasanya seperti itu. Oke, baik. Berarti setelah pensiun baru dapat ya untuk pangkat pengabdian. Kalau anumerta jelas sudah meninggal ya, baru mendapatkan kenaikan pangkat anumerta. Baik, Sobat ASN semua, setelah tadi kita mengenal jenis kenaikan pangkat dan apa sih kenaikan pangkat itu, seperti tadi penekanan dari Pak Kabid Mutasi bahwa pangkat adalah penghargaan bagi ASN. Nah, sekarang bisa dijelasin nggak kepada Sobat ASN semua apa sih prosedur atau tata cara bagi ASN yang ingin mengajukan kenaikan pangkat? Silakan. Siapa yang menjawab? Siapa nih, Pak Kabid? Saya bisa. Nanti dilanjutkan sama beliau kan bisa. Dilengkapi. Dilengkapi sama beliau. Jadi tentu di sana ada syarat dalam proses kenaikan pangkat, dan seperti tadi periodiknya itu ya April sama Oktober. Jadi sementara ini kita sedang saya sebutkannya sama-sama belajar lah. Jadi ada proses baru yang kita diterapkan oleh BKN melalui aplikasi CASN gitu Kak. Jadi ada perbedaan proses di sana yang masih sama-sama kita dalami, bagaimana strategi kita agar proses kenaikan pangkat ini bisa pelaksanaannya lebih cepat dan lebih tuntas, lebih akurat begitu. Jadi di sana ada beberapa prosedur yang harus kita lalui sebelum-sebelumnya yang tidak ada di proses sebelumnya. Setelah kita menggunakan aplikasi CASN ini, yang pertama itu ada proses rekon SKP. Nah, di situ biasanya yang agak menyita waktu. Siapa yang melakukan rekon? Kita di sini. Kita di sini melakukan rekon penilaian SKP, kemudian SKP-nya sudah ada, tapi kita cek. Kita rekon, kita input di aplikasi CASN dan inputnya satu-satu gitu. Jadi bayangkan saja, misalnya kalau yang naik pangkat contoh yang April ini 1061 ya. Itu kita input satu persatu SKP-nya 2 tahun terakhir. Nah, itu jadi lumayan menyita waktu begitu. Nah, jadi sementara ini kami masih menyesuaikan ke depan, mudah-mudahan lebih lebih tertata, lebih lancar lah begitu. Tapi lebih lancar lah. Tapi ini tentu tidak hanya kami saja yang harus harus care begitu. Tentu rekan-rekan yang di kepegawaian di dinas-dinas juga tentu harus memperhatikan ini agar meminimalisir lah kekurangan-kekurangan dari proses di aplikasi baru ini. Jadi OPD sangat berperan ya. Aku tahu harus. Tanpa OPD kita di sini nggak akan bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Jadi paling tidak lah rekan-rekan di sana memverifikasi terlebih dahulu. Oke, berarti mereka di OPD harus verifikasi dulu, baru datang ke BKPP. Jangan kasih bahan mentah nih. Ntar orang BKPP aja ngerjain, jangan seperti itu ya. Kasihan juga teman-teman di bidang mutasi. Karena berapa tadi Pak Kabid? 1061 per
periode kenaikan pangkat, dan itu harus diinput satu persatu di CASN. Kalau dulu namanya SAPK, kalau sekarang istilahnya CASN. Baik, jadi ini ada dalam masa transisi ya Pak Kabit ya, kalau bisa dikatakan seperti itu. Baik, jadi memang yang namanya kalau masa transisi itu pasti ya adalah kesulitan-kesulitan dan kendala-kendala tahap awal. Tapi nanti insya Allah kalau semakin berjalannya waktu pelan-pelan terbiasa. Jadi yang penting kerjasama kita bersama lah. Kerjasama. Disitulah fungsinya kepegawaian di dinas-dinas juga kan. Ya, jadi koordinasi ya, secara tidak langsung kami mohon bantuan melalui media ini. Waduh, langsung nih melalui media ini kita minta tolong nih atas nama BKPP, minta tolong ke rekan-rekan pengelola kepegawaian di masing-masing OPD untuk lebih ngecek verifikasinya benar-benar diiniin gitu ya, diketatin lagi, jangan sampai nanti udah nyampe sini ternyata banyak kekeliruan. Kasihan rekan-rekan ASN kita yang memang lokasinya jauh ya, kayak di Batu Jangki, beberapa kecamatan, Pringgerate, Kute, Pujut ya masuk Kute, Puskesmas Kute, baik kecamatan Pujut itu yang lokasinya jauh-jauh, mungkin perlu diperhatikan lagi terkait dengan kelengkapan berkasnya. Jangan sampai lo nyampe sini, tentunya bahannya banyak yang kurang, kasihan ya. Nah, ada dilengkapi lagi nggak dari Pak Fahrial terkait dengan prosedur tadi? Paling ini aja ya, syarat-syaratnya. Iya, syarat-syaratnya seperti apa? Yang harus disiapkan gitu. Kalau untuk berkas sebenarnya udah dari dulu nggak pernah berubah ini. Sejak regulasi yang terakhir 2009 Kabit ya, 2009 ya, PP 9 tahun 2000 ya. Tahun 2000. 99 2000 enggak pernah berubah. Diubah menjadi PP 12 tahun 2002. 2002 ya. Jadi di situ sampai sekarang untuk persyaratannya tidak pernah berubah, masih sama, cuma memang ada penekanan ya, kayak perubahan SKP kan. Kalau dulu kan SKP kita nggak seperti yang sekarang. Hanya bentuk format aja yang berubah. Dari dulu DP3 sebutannya, sekarang dari PPK gitu kan. Iya, benar-benar perubahan di situ. Nah, selama menjalankan tugas sebagai pengelola pangkat di BKPP ini, apa sih kendala yang sering sekali terjadi ya, yang menjadi hambatan kita yang ada di BKPP ini terkait dengan pengelolaan pangkat? Misalnya apa, keterlambatan atau apa, seperti apa Pak? Paling itu, kalau kendala ya pasti kelengkapan berkas, pasti itu. Jadi emang unik ini pangkat ini sejak kayak tadi itu, nggak mungkin dari zaman Majapahit ini nggak pernah berubah. Zaman Majapahit, betul zaman dahulu. Terus ada pasti, tapi mungkin sebutannya lain zaman Majapahit. Ini PS kapan mulai ada Pak Kabit ya? Sebutan PS ini kapan mulai? Nanti kita tanyakan pada rumput yang bergoyang. Terus lanjutkan. Dari situ nggak pernah berubah. Saya mulai pegang pangkat ini 2015. 2015 ya, mulai ini memproses usul kenaikan pangkat. Berkasnya itu terus gitu, nggak pernah berubah. Jadi unik memang, tapi pasti selalu ada yang berkas tidak lengkap apa dan sebagainya. Jadi mungkin itu perlunya ini bagian kepegawaian di UPD untuk mengecek gitu. Jangan asal yang bersangkutan usul pangkat asal kirim gitu. Jadi perlu pengecekan dulu di UPD. Sama ini juga mungkin ya Pak Fahrial ya, terkait dengan pengusulan kenaikan pangkat, ada kalanya rekan-rekan ASN kita ini lepas tangan menyerahkan sepenuhnya kepada pengelola kepegawaian di OPD tanpa yang bersangkutan untuk lebih peduli mungkin ya, seperti gitu ya, seharusnya menjadi berkas usul gitu ya. Seharusnya kan kenaikan pangkat ini bukan tanggung jawab dari pengelola kepegawaian, tetapi tanggung jawab dari masing-masing ASN. Jadi masing-masing ASN mengusulkan kepada OPD-nya, OPD-nya lah yang menyerahkan ke sini gitu. Betul. Jadi jangan nanti saya mau naik pangkat, udah dah nanti diurusin sama pengelola. Tapi sebenarnya Bu Hos, jadi kuncinya salah satunya mungkin penjagaannya. Oh iya benar. Di situ pentingnya penjagaan. Kontrol di OPD kan kita punya admin Sidawai ya, Sidawai masing-masing. Di situ bisa kita pilih misalnya di tahun 2003 ini untuk periode Oktober siapa yang akan naik pangkat, kelihatan di sana nanti. Itu pentingnya penjagaan. Jadi tinggal dia informasikan atau mengingatkan kembali ke yang bersangkutan, mungkin ke karyawannya masing-masing bahwa Bapak Ibu pada periode ini akan naik pangkat, silahkan
lengkapi syarat dan kirim usulnya. Begitu kira-kira. Disinilah pentingnya penjagaan kalau saya rasa. Jadi tertib administrasi di masing-masing OPD. Iya. Oke, siap. Nah, ada satu hal yang selalu menjadi pertanyaan atau menjadi hal yang mungkin dipertanyakan oleh rekan-rekan ASN kita terkait dengan berapa sih biaya untuk kenaikan pangkat. Nah, soalnya ini jangan sampai ini kacang goreng, jadi BKPP selalu dijadikan BKPP begini-gini. Nah, seperti itu. Silakan Pak Kabir dijelaskan biar rekan-rekan ASN semua jelas gitu ya. Iya, benar. Silakan Pak Kabir. Berbicara tarif, alhamdulillah lumayan tarifnya. Lumayan kalau kami. Artinya di sini kan ada proses yang kita lalui sampai kadang-kadang di Sabtu Ahad itu kita juga terus mengerjakan itu. Jadi ya kita sendiri yang membiayai diri sendiri begitu. Kalau untuk dari yang mengusulkan untuk naik pangkat tidak ada sama sekali. Jadi penekanan ya dari Pak Kabir bahwa tidak ada tarif untuk kenaikan pangkat. Ya, jadi mulai sekarang Sobat ASN semuanya ditegaskan oleh Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Mutasi ASN bahwa kenaikan pangkat ASN Rp0. Benar Pak Kabir ya? Siap. Benar. Jadi karena memang semuanya sudah ada di dalam DPA BKPP terkait dengan bagaimana prosedur untuk perjalanan dinas, pengadaan ATK dan semuanya sudah ditanggung oleh DPA BKPP. Jadi dari ASN semuanya Rp0. Nah, tadi sudah ada penjelasan nih Sobat ASN, sekarang udah lega, kenaikan pangkat Rp0 nih seperti itu. Nah, sekarang mohon deh kami dijelasin terkait dengan terutama rekan-rekan P3K. Ya, ada yang bertanya P3K ini ada pangkatnya atau enggak? Bisa dijelasin enggak? Seperti apa? Silakan Pak Kabir dan Pak Fahrial. Kalau yang setahu saya gitu Ya. di PP tentang manajemen P3K itu belum ada untuk ini manajemen untuk kenaikan pangkat untuk P3K. Kenaikan gaji berkala pun di PP tentang gaji P3K udah ada, cuman ada di situ disebut di pasalnya di situ untuk teknisnya itu mengacu ke Permenpan RB. Nah, itu yang kami belum dapat Permenpan RB untuk teknis pemberian kenaikan gaji berkala. Jadi belum kami bisa proses lah untuk. Berarti sekarang karena P3K udah nggak mengatur tentang kenaikan pangkat, nggak ada di kenaikan pangkat P3K, berarti bisa dikatakan kenaikan pangkat ini hanya untuk PNS saja. Baik, itu penekanannya Sobat ASN semua bahwa kenaikan pangkat hanya untuk PNS saja. Nah, tadi kan sudah dijelasin nih kenaikan pangkat reguler. Kenaikan pangkat reguler itu kenaikan pangkat otomatis yang sudah ada waktunya. 4 tahun sudah waktunya kenaikan pangkat. Nah, kalau kenaikan pangkat pilihan, ada batasan enggak misalnya untuk JFT pada jenjang tertentu berapa tahun dulu di tempat itu, atau semata-mata udah terkumpul angka kreditnya sudah bisa naik pangkat gitu seperti itu. Bisa dijelasin enggak Pak Karya? Iya, kalau di Permenpan tentang jabatan fungsional itu minimal 2 tahun. Minimal 2 tahun di masa kerja pangkat terakhir dan sudah terpenuhi angka minimal untuk kenaikan pangkat atau kenaikan jenjang. Jadi bisa diusulkan untuk kenaikan pangkat. Berarti 2 tahun dulu angka kreditnya sudah terpenuhi, baru mengusulkan kenaikan pangkat yang sesuai dengan jenjang yang ditempuh gitu ya. Angka minimal untuk kenaikan pangkatnya. Oke, siap. Nah, ada beberapa contoh kasus terkait dengan kenaikan pangkat pilihan. Terutama contohnya kemarin ada dokter ya yang kenaikan pangkat, dia sudah pengen utama terkait tapi terkendala karena formasi dan sebagainya. Nah, itu mungkin Sobat ASN semua perlu nih penjelasan. Misalnya, saya sekarang ini Madya, abis ini mau naik lagi. Nah, seperti itu bisa nggak? Bisa dijelasin nggak seperti apa Pak Farhan? Ya, itu tetap kita mengacu ke ini, ke kebutuhan jenjang di OPD itu. Misalkan di rumah sakit misalkan, di rumah sakit butuhnya untuk jenjang utama hanya 1 misalkan gitu. Maka jenjang madya yang mau naik utama nggak bisa naik karena kebutuhannya hanya 1 gitu. Tapi tapi ini bisa untuk di jenjang madya. Misalkan formasi di jenjang madya ada 4. Yang muda ini udah terpenuhi syarat, misalkan UKOM-nya udah terpenuhi untuk ke jenjang madya, angka kredit juga udah terpenuhi untuk ke jenjang madya. Tapi karena formasinya udah penuh 4,
yang bersangkutan bisa diberikan kenaikan pangkat ke 4A, tapi tetap dalam jenjang lama. Oh, jenjangnya lama, cuma dia bisa naik ke 4A. Jadi, syarat sudah terpenuhi untuk ke jenjang madya itu, tapi karena formasinya sudah penuh, yang bersangkutan diberikan kenaikan pangkat. Oke. Nah, terkait dengan kebutuhan formasi ini kan sifatnya dinamis, ya, dinamis sekali. Kita kan nggak bisa nih, kebutuhan formasi kita yang sekarang akan sama dengan tahun depan. Siapa tahu besok penduduk kita berjumlah sekian, seperti itu ya Pak Kabit ya, jumlahnya sekian. Jadi otomatis kebutuhan ini kemana nih rekan-rekan OPD kita mengusulkan terkait dengan jumlah formasi ini? Apakah ke BKPP atau ke bagian organisasi? Tentu untuk kaitan sama kelembagaan seperti ini ya tentu bagian organisasi kalau saya rasa. Jadi nanti mungkin di sana juga ada verifikasi terkait anjap ABK-nya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing OPD itu, mungkin nanti di sana yang lebih tahu mungkin di sana gitu. Oke, baik Sobat ASN semua udah jelas ya bahwa terkait dengan kebutuhan formasi atau kebutuhan akan pegawai, sebenarnya formasi di kita, cuma terkait dengan berapa sih slot-slotnya itu ke bagian organisasi bersuratnya. Baik, sudah dijelaskan tadi itu karena memang banyak sekali pertanyaan terkait itu. Jadi rekan-rekan kita yang di Muda ini udah gemuk strukturnya gitu banyak. Tapi ketika mau naik ke madya terkendala dengan formasi yang sudah terisi tadi. Jadi rata-rata mereka oh ya sudah, tapi kan tadi boleh naik pangkat, cuma jenjangnya masih jenjang lama. Oke, baik. Terima kasih Pak Fahrial dan Pak Kabid Mutasi atas penjelasannya. Baik Sobat ASN semua, kalau tadi sudah dijelasin nih tentang terkait kenaikan pangkat. Nah, sekarang bisa dijelasin enggak apa sih syarat-syarat atau dokumen-dokumen yang harus disiapkan oleh Sobat ASN kita untuk bisa naik pangkat? Silakan. Siapa nih, Pak Kabid atau Pak Fahrial? Pak Fahrial. Lanjutkan. Untuk berkas-berkasnya ya. Iya. Untuk berkas-berkas yang harus disiapkan, dikumpulkan ke BKPP untuk usul kenaikan pangkat. Jadi untuk yang jenis KP reguler, yang untuk fungsional umum atau biasa disebut pelaksana, Pak staf ya. Pelaksana ya. Itu SK pangkat terakhir. Dicatat ya Sobat ASN semua ya. Biar lebih ini SK pangkat terakhir. Di-download video yang ini aja. Bener, nanti diulang-ulang sering-sering ditonton biar lebih banyak viewersnya. Jadi untuk kenaikan pangkat reguler, yang pertama itu SK pangkat terakhir, yang kedua penilaian kinerja 2 tahun terakhir. Itu fotokopi legalisir. Yang kedua untuk kenaikan pangkat struktural, SK pangkat terakhir. Yang kedua penilaian kinerja pegawai 2 tahun terakhir, SK jabatan saat ini, dan SK jabatan sebelumnya. Untuk yang kenaikan pangkat fungsional tertentu, SK pangkat terakhir, penilaian kinerja pegawai 2 tahun terakhir, PAK asli, PAK untuk kenaikan pangkat, sertifikat pendidik atau SK pembagian tugas bagi guru, dan STR bagi tenaga kesehatan, dan legalisir SK jabatan fungsional. SK jabatan fungsional. Yang kenaikan pangkat penyelesaian ijazah, SK pangkat terakhir, legalisir penilaian kinerja 2 tahun terakhir, legalisir ijazah dan transkrip nilai, legalisir sertifikat akreditasi, dan sertifikat lulus ujian penyelesaian ijazah. Baik Sobat ASN semua, nah tadi sudah dijelasin nih terkait dengan beberapa jenis persyaratan bahan yang harus disiapkan untuk kenaikan pangkat. Nah sekarang ada nih hal-hal yang paling menggelitik saat ini terjadi di Kabupaten Lombok Tengah terkait dengan Terasa tidak di Lombok Tengah di semua Indonesia ya, terasa. terkait dengan kenaikan pangkat untuk rekan-rekan kita yang JFT penyetaraan. Contohnya Pak Fahrial nih, JFT penyetaraan, banyak yang bingung-bingung. Waduh, tiba-tiba penyetaraan, kemudian tahun depan seharusnya naik pangkat nih, tapi terkendala angka kredit, gimana cara ngumpulinnya? Ya, seperti itu. Bisa dijelasin nggak? Seperti apa? Silahkan Pak Fahrial dan Pak Kabid. Izin. Jadi namanya penyetaraan. Kemarin saya rasa semua kabupaten kota di Indonesia diperintahkan untuk melakukan itu penyetaraan ini. Jadi dikasih batas waktu, ada perpanjangan kalau tidak salah sampai dengan 31 Mei. Iya, untuk kenaikan pangkat. Penyetaraannya. Jadi untuk Lombok Tengah kemarin alhamdulillah sudah terlaksana di bulan Desember tanggal 31 tahun 2021.
Jadi untuk proses kenaikan pangkatnya sebenarnya kemarin untuk 2022 ada surat edaran yang alhamdulillah agak meringankan untuk rekan-rekan kita yang hasil penyetaraan ini. Sedikit bernafas lega. Iya. 2023 apakah kita? 2023. 2023 juga ya? Penyetaraan itu yang ini edaran edaran PKN untuk ini diperpanjang, yang untuk apa pejabat penyetaraan ini. Berarti 2022 ada, 2023 juga ada gitu ya? Ada. Ya. Jadi mereka yang sebenarnya bertanya-tanya, teman-teman ini yang bertanya-tanya terutama terkait dengan pengumpulan angka kreditnya, alhamdulillah dengan edaran itu bisa terbantu lah. Jadi diringankan. Apa kita bilangnya? Dihilangkan syarat itu. Oh, ya. Spesial ya? Iya, Spesial. dengan angka 0. Dengan angka 0. Jadi naik pangkat dengan angka 0. Berarti dia sama seperti kenaikan pangkat reguler Sama. tanpa angka kredit. Tanpa angka kredit. Alhamdulillah. Ini untuk yang Oktober juga. Itu yang 2022. Ya, sampai dengan tahun 2023. Edaran pertamanya itu untuk penyetaraan yang sampai dengan 31 Desember. Itu 2022. Nah kemarin masih ada yang tersisa yang belum naik pangkat. Jadi untuk mengejar pangkat puncak di jabatan administrasi kemarin waktu dia masih di jabatan administrasi, akhirnya di 2023 banyak nih rekan-rekan nih yang masih juga kebingungan yang seharusnya memang diberlakukan seutuhnya seperti fungsional tertentu gitu. Harus sudah mulai mengumpulkan angka kredit dan sebagainya. Akhirnya ada kebijakan lagi dari instansi pembina kita di BKN. Jadi yang untuk kenaikan pangkat JFT hasil penyetaraan di 2023 baik itu periode April dengan periode Oktober itu diberikan keringanan lagi untuk rekan-rekan hasil penyetaraan baik itu yang sampai dengan 31 Desember 2021 maupun terhitung 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Mei 2022. Oke, berarti Yang hasil penyetaraannya. berarti yang naik pangkat 2023 ini yang sampai dengan kenaikan pangkat Oktober besok masih aman. Masih aman, masih aman. Tanpa bingung. Soalnya rekan-rekan kita yang JFT penyetaraan terutama jabatan-jabatan yang memang agak baru di kita, contohnya bingung gitu ya, gimana sih analis mengumpulkan kebijakan, angka gitu ya. analis kebijakan, kemudian pelatih olahraga yang memang kecuali kalau yang memang perencana, analis sumber daya aparatur aja masih bingung kita di sini kan karena kita belum punya tim penilai angka kredit kita di Kabupaten Lombok Tengah. Kalau yang perencana, kemudian penyuluh itu udah aman, udah ada ya jabatan lama. Tapi terkait dengan jabatan-jabatan baru ini mereka agak ya Allah bagaimana nasib saya. Tapi untuk rekan-rekan ASN semua yang akan naik pangkat 2024 masih ada JFT penyetaraan. 2024 saya rasa belum ada kebijakan ke Belum arah ada. sana. Jadi mulai dari sekarang nih berarti Sudah mulai harus mengumpulkan iya, kredit. benar. Jadi karena memang 2024 jangan sampai tahun 2024 tidak ada kebijakan. Jadi rekan-rekan semua kelimpungan. Jadi dari sekarang deh dicari nih siapa pembina instansi pembinanya, sering-sering berkoordinasi dengan instansi pembina masing-masing untuk mempersiapkan diri bahan-bahan kenaikan pangkat tahun 2024. Baik, Pak Fahrial dan Pak Kadis sekarang bisa dijelasin ya terkait dengan berapa sih jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan? Pangkat dasarnya deh. Pangkat dasar. Iya, siap silakan. Masing-masing jabatan. Masing-masing jenjang jabatan. Jadi terkait dengan apa istilahnya? Ada pangkat dasar dengan pangkat puncak ya? Iya. Kira-kira untuk setiap eselon yang diduduki oleh PNS. Jadi mulai dari eselon 4B itu yang terendah. Sekarang saat ini itu pangkat dasarnya. Iya. Pangkat dasarnya itu 3B. Jadi tapi diperbolehkan juga satu tingkat di bawah itu menduduki jabatan. Berarti di 3A eselon 4 boleh. itu. Boleh Satu tingkat di bawah pangkat dasar. Sementara untuk eselon 4B. Terus? Kemudian eselon selanjutnya eselon 4A itu pangkat dasarnya tentu di atas pangkat dasar yang tadi eselon 4B yaitu 3C. 3C. Tapi kalau satu tingkat di bawah pangkatnya Boleh juga diperbolehkan. siap. Dan pangkat puncaknya 3D. 3D pangkat puncaknya di eselon 4A. Begitu seterusnya. Untuk eselon 3 pangkat dasarnya 3D, pangkat puncak 4A. 3B nih atau 3B ya, 3B. Iya. Eselon 3. Eselon 3B, eselon 3B pangkat dasarnya 3D, pangkat puncak 4A.
Untuk yang eselon 3A itu pangkat dasarnya 4A, pangkat puncak 4B. 4B itu eselon 2. Eselon 2 pangkat dasarnya itu 4B, pangkat puncak 4C. Baik Sobat ASN semua, tadi sudah dijelasin secara ringkas, padat, dan jelas terkait dengan kenaikan pangkat PNS. Baik, mungkin sebelum mengakhiri sesi kita pada hari ini, kami minta kesediaan untuk masing-masing narasumber untuk memberikan quotes atau kata-kata bijaknya kepada Enggak, udah gabung ini. Udah gabung ini. satu paket tadi. Enggak masing-masing. Masih kami murasi Ya, mewakili Pak mewakili. Fahrial. Silakan. Coba bahasakan titip aja gitu. Titip aja. Jangan gabung. Saya titip gitu. Titip Pak Kabit. Apa ya? Apa silakan Pak Kabit? Ada sih satu, cuman kita sama simak dengan baik, gitu. Yap. Mungkin kira-kira agak kita Simak, sama-sama memahaminya. simak. gitu. Dicerna pelan-pelan. Siap. Jadi saya punya satu quote, kira-kira bunyinya seperti ini. Jika hidup atau dunia menutup pintu untuk dirimu, ya buka aja. Memang begitu cara kerjanya pintu, tinggal dibuka. Boleh. Mantap. Udah nih bisa diulangi Pak Kabit. Jika hidup Jika hidup atau dunia menutup pintu untuk dirimu, ya tinggal dibuka aja. Karena pintu memang cara kerjanya seperti itu, dibuka. jadi harus kita berikhtiar ya, jangan Artinya jangan itu makanya tadi saya sampaikan, coba simak baik-baik begitu. Oke. Memang ketika mencerna kalimat itu harus dicerna, kemudian dipikirkan ini maksudnya apa. Ternyata memang kita harus berikhtiar untuk membuka pintu itu. Jadi kalau pintunya ketutup, jangan cuma ditonton gitu ya. Mungkin Pak Kabit ya? Iya, mungkin kita bisa cari tukang kunci untuk Oke. Atau dobrak. pesan kuncinya, atau dobrak bisa. Wait a minute. Who are you? Oke Sobat ASN semua, setelah mendapatkan sedikit bukan sedikit sih, pencerahan dari Pak Kabit dengan quotes-nya yang tadi sangat gimana gitu masuk ke hati kita. Kita tutup sesi ngaji kita untuk kali ini. Jika ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, jangan lupa komen pada link YouTube kami. Terima kasih Bapak narasumber kita untuk kehadirannya dan ilmunya untuk dibagikan kepada Sobat ASN semua. Jangan bosan-bosan. Next kita akan membahas yang lebih menggelitik lagi. Amin ya rabbal alamin. Sobat ASN semua, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.